Dengan permen itu, maka yang boleh itu ada syaratnya. Salah satu syaratnya adalah bagaimana mengelola itu dengan lingkungan yang baik. Oke, artinya bukan yang kemudian sumur yang selama ini sudah ada, yang ilegal, langsung jadi legal setelah ada permen itu. Tidak begitu? Didaftarkan dulu, dicek dulu. Bukan ini menjustifikasi semuanya sah. Enggak dong, diverifikasi dong. Ada mekanismenya. Ada tata kelolanya. Setelah itu ada edukasinya. Supaya apa? Hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Bayangkan kalau seandainya sumur itu dikelola dengan pola yang mohon maaf tidak memenuhi kaidah-kaidah. Norma proses untuk bagaimana orang menambang minyak. Ya dampaknya kayak kemarin ini kita lakukan. Di Blora ini statusnya apa? Tambang sumur baru kah? Atau kemudian memang sudah lama? Saya belum mengecek. Kemarin memang saya di Blora. Beberapa bulan lalu, bukan yang kejadian ini. Tapi saya cek di staf saya, kemungkinan besar itu sumur baru. Kemungkinan ya, itu staf saya menyampaikan. Oke, artinya memang sebenarnya ini menjadi peringatan penting untuk kita semua, makanya lahirlah kemudian Permen 14 tahun 2025 itu. Itu salah satu diantaranya. Jangan sampai seperti ini begitu ya, kan? itu salah satu diantaranya instrumen untuk melakukan penataan. Kalau tadi ditanya bahwa apakah ini bertentangan dengan undang-undang, enggak. Ada yang bilang gitu tuh Pak, ini bertentangan dengan undang-undang migas nih. Memang kalau yang bicara itu paling pintar, gitu kan? Semuanya serba maha tahu gitu loh. Tolong cerahkan kami Pak Menteri. Gitu. Jadi peraturan menteri ini tidak ada yang bertentangan dengan PP maupun dengan undang-undang. Karena ini bukan sumur-sumur baru yang sifatnya besar. Tetapi ini adalah sumur-sumur lama yang dimiliki oleh masyarakat. Pemerintah harus hadir dong. Masa pemerintah membiarkan kejadian seperti ini terus terjadi, yang sudah terjadi puluhan tahun. Pengelolaan lingkungannya tidak diatur, minyaknya juga dijual kepada yang tidak pada tempatnya, kualitas minyaknya juga dengan segala hormat tidak memenuhi standar. Rakyat kita dibiarkan untuk dikejar-kejar oleh orang lain, oleh oknum-oknum tertentu. Masa pemerintah menonton itu? Tapi undang-undang migas kan sana jelas ya harus ada kontrak kerjasama. Mereka melakukan kerjasama dengan K3S. Makanya dalam kawasan pengelolaan itu kerjasamanya dengan K3S. Contoh, daerah itu adalah milik kerjasama Pertamina Hulu. Dia akan kerjasama ke sana. Dengan kaidah-kaidah yang tadi saya katakan standarisasi keamanan. Jadi apa yang dilakukan ini adalah sebagai bentuk. Dari pertama adalah melindungi mereka yang memenuhi syarat. Yang kedua adalah ini untuk mendistribusikan pemerataan terhadap pengelolaan sumber daya alam termasuk pendapatan. Jadi jangan masalah satu dibuat seolah semua masalah. Ini kan cara-cara yang orang nggak berpikir bijak untuk membuat orang daerah juga menjadi tuan di negerinya sendiri. Nggak fair dong. Oke, artinya bahwa ada persoalan, iya. Tugas kita adalah bagaimana memitigasi, menyelesaikan agar di kemudian hari tidak terjadi lagi hal seperti itu. Nah ini yang kemarin terjadi itu kan kalau mau ditanya lagi tentang Blora, ya kita sangat prihatin, turut berduka. Tapi sekali lagi kaidah-kaidahnya yang mungkin belum diterapkan. Iya, karena kan begini ya Pak, dengan kemudian aturan ini berlaku dengan jumlah yang cukup banyak, khawatir ya nanti di lapangan pada saat ada suatu hal yang tidak diinginkan, kecelakaan maupun kemudian kerusakan lingkungan, nanti kemudian jadi saling lempar tanggung jawab. Siapa yang harus bertanggung jawab kemudian kalau itu terjadi? Mbak, hidup ini kalau khawatir terus kapan mau jalan? Nah itu dia, antisipasi perlu lagi salah Pak. satu antisipasi, nggak ada orang maju di dunia ini kalau nggak berani membuat keputusan. Sepakat. Jadi kalau semua pada takut. Mbak Maria aja kalau takut terus nanti keluar di jalan, nanti kecelakaan jadi saya di rumah aja, nggak bisa jadi tenar kayak begini gitu loh. Justru disitulah yang menjadi tantangan kita. Kalau seorang pemimpin takut membuat keputusan, jangan jadi pemimpin. Nggak ada keputusan itu yang dibuat yang tidak ada risiko, semua beresiko. Tapi jauh lebih baik membuat keputusan dengan menanggung risiko daripada tidak sama sekali membuat keputusan. Terus ini kan kita
membuat untuk kebaikan negara, kebaikan Itu untuk dia. rakyat. Inilah yang membuat seorang Bahlil berada di posisi saat ini ya Pak ya. Enggak. Kita kalau jadi pemimpin nggak mau ambil resiko, ya berhenti jadi pemimpin, tidur di rumah, ke musola aja terus atau ke masjid gitu. Oke, artinya jika kemudian nanti kita berandai-andai Pak Menteri dan juga memberikan kepastian kepada mereka, jika nanti kemudian jangan sampai ya terjadi hal yang tidak diinginkan, kecelakaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Mereka kan bekerja sama dengan K3 di sana dan juga BUMD. Yang pertama adalah, tadi saya katakan bahwa itu kan ada syarat, ada kriterianya, ada standarnya. Kalau memenuhi semuanya itu sudah dilakukan, kemudian ada kecelakaan, ya itu soal yang kedua lagi gitu. Emang kalian pikir di K3S yang gede-gede itu nggak ada kecelakaan? Nah itu dia Pak. Padahal sudah memenuhi standar-standar sertifikat ISO dunia itu. Itu dikhawatirkan Pak Menteri. Ya, kalau seandainya itu terjadi, maka yang pertama K3S dengan pelakunya itu harus ikut bertanggung jawab. Harus ikut. Karena itu merupakan bagian daripada areal kerja dia. Makanya saya katakan dalam pekerjaan di migas itu kan banyak variabel yang dia harus penuhi syarat-syaratnya. Oke, termasuk juga jumlah potensi pendapatannya kan juga cukup besar ya Pak. Cukup besar. Itu dia. Untuk rakyat itu, kan saya sudah katakan. Pemerataan lagi-lagi. 1 barel itu 159 liter. Kalau 3 barel, itu kan berarti kurang lebih sekitar 159 kali 3. 450-an ya. 450, 480 lah. Ya. 480 kali ICP sekarang $70. Kali 80%, itulah pendapatan masyarakat. Satu sumur. Satu sumur. Kalau yang kerjanya 7 orang atau 10 orang, rata-rata mereka bisa dapat 250 sampai 300 ribu lah per hari. Makanya saya katakan kewajiban pemerintah menyiapkan marketnya, optakernya yang jelas dan cara mengelolanya dengan baik. Itu Mbak. Jadi jangan sampai ditakut-takuti bahwa ini rakyat nggak bisa. Terus kalau rakyat kita nggak bisa, terus siapa yang bisa? Itu lagi. Nah itu dia, itu kan untuk pemerataan lagi-lagi ya Pak ya? Itu saya katakan bahwa di pasal 33 itu, Undang-Undang 45, itu pengelolaan sumber daya alam itu dikuasai oleh negara, dikelola untuk kesejahteraan dengan asas pemerataan. Jangan monopoli terus. Nggak bisa lagi republik ini akan dibuat begitu. Nggak, arahan Bapak Presiden Prabowo udah jelas. Masyarakat kita siap Pak? Kenapa tidak? Oh dulu kita aja belum merdeka pakai bambu runci merdeka, emang tanya bisa merdeka? Mau tunggu siap dulu. Nggak ada, itu menurut saya itu kalau ada pertanyaan kayak begitu, itu pertanyaan itu ada pertanyaan isi tumpangan itu. Nah itu dia, jangan sampai ada apa-apanya itu pasti ya Pak. Sengaja mudah kita bodoh aja, dikira kita bodoh gitu. Enggak lah. Ini republik sekarang presiden dan menteri-menterinya udah paten semua lah. Udah ngerti lah kelakuan-kelakuan lama-lama itu udah paham lah. Abu leke itu kita sudah paham ya. Udah paten kali lah di barang ya Pak ya. Oke, kita akan lihat nanti akan seperti apa. Tapi lagi-lagi Pak, permasalahan mengenai minyak dan mineral ini di Indonesia kan memang tak sedikit ya. Beban seorang Bahlil Lahadalia cukup besar juga. Bagaimana kemudian Anda bisa menyelesaikan hal ini dengan target yang tidak sedikit dari Presiden Prabowo. Sesaat lagi kita bahas. Usai jeda pemirsa.